onde-mande. Rasulullah yang lain dijamin masuk surga, Rasulullah yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni, Rasulullah yang sudah pasti pembuka pintu surga, lebih itu ibadahnya. Sementara kita ini orang yang penuh dosa, rasanya tidak boleh ibadah, wak kurang dari Rasulullah ada. Yang satu orang bersumpah, demi Allah katanya, saya bertekad akan sholat tahajud sepanjang malam seumur hidup, saya tidak akan tidur di malam hari, tahajud terus. Yang satu orang bersumpah, demi Allah saya akan puasa setiap hari sepanjang siang, tidak akan pernah tidak puasa sampai mati. Yang lain lagi berkata lagi, saya demi Allah bersumpah tidak akan pernah menikah, saya akan sibukkan diri saya, hidup saya hanya beribadah kepada Allah. Semangat apa-apa bertiga ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin wal hadirat, semoga seluruh kita dalam pandangan Allah mukminin dan mukminat. Amin ya rabbal alamin. Datang seseorang kepada Rasulullah bertanya, matas sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi tidak menjawab. Banyak yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kapan kiamat? Kapan kiamat? Nabi tidak menjawab. Terakhir, karena terlalu sering ditanyakan, Nabi bertanya balik. Madza a'datta laha? Kau selalu bertanya, kalian selalu bertanya kapan kiamat. Madza a'datta laha? Apa persiapan kamu? Kiamat enggak perlu ditanya kapan. Kiamat pasti, kapannya Allah seorang yang tahu.
Tapi semua kita sepakat, wahai hadirin wal hadirat, setiap kita pasti menemui kiamat. Kiamat setiap kita adalah kematian kita. Kiamat setiap kita adalah kematian kita. Kalau mencaliak dari bantuak, dari umur, tak lama nampaknya lah. Ya begitu bu. Rasa-rasa kalamu lah bu. Rasa-rasa kadake lah. Antah ko beko, antah ko bisuak, antah ko bulan niko atau bulan bisuak, antah ko tahun niko atau tahun nisuak. Allah yang maha tahu. Tapi yang pasti itulah kiamat setiap kita. Yang Nabi tanyakan, madza a'datta laha, apa persiapan kita? Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, apa persiapan kita? Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi. Sama, malaikat Jibril saat itu menjelma dalam wujud manusia, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, terakhir mata sa'ah, kapan kiamat. Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan terakhir minta maaf, saya yang ditanya tidak tahu, mungkin ente lebih tahu kapan kiamat itu terjadi. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Tapi Nabi ditanya, ada enggak tanda-tandanya? Kalau tanda-tanda ini sudah muncul, berarti kiamat sudah sangat dekat. Nabi menjawab, nah, kalau ini pertanyaan Anda, saya bisa menjawabnya. Nabi jelaskan, 1, 2, di hadis yang lain, 3, 4, 5. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, demi Allah, tanda-tanda yang disebutkan Nabi tidak terjadi di zaman Nabi, tidak terjadi di zaman sahabat, tidak terjadi di zaman tabi'in, tidak terjadi di zaman tabi'in, tidak terjadi di zaman ulama imam mazhab yang 4, tidak terjadi di zaman ulama-ulama di masa keemasan Islam, tidak terjadi di setiap zaman di ratusan dan ribuan tahun, tapi hampir seluruhnya terjadi di zaman kita. Dan tidak ada yang bisa atau berani menolak. Ini bukan cocokologi, mencocok-cocokkan hadis Nabi dengan apa yang nampak, tapi memang tidak terbantahkan tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dan terjadi di zaman kita. Padahal isyarat Nabi adalah, kalau kalian sudah menyaksikan ini terjadi, siap-siap. Pertanda kiamat sudah sangat dekat. Salah satu contoh hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi berkata, apabila kalian menyaksikan orang miskin hanya sebatas penggembala ternak, tidak beralas kaki, kere, tiba-tiba mendadak mereka menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika itu sudah kalian temukan zamannya, pertanda kiamat sudah sangat dekat. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, siapa yang engkau maksud itu ya Rasulullah? Dari miskin, kere, hanya penggembala ternak, tidak beralas kaki, mendadak menjadi kaya raya, dan langsung mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bahwa jika zaman itu sudah kami temui, pertanda antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud? Jawaban Nabi apa? Humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Coba lihat Jazirah Arab dulu Pak, sebelum minyak bumi ditemukan, kaya apa miskin Bu? Miskin. Negeri gurun Sahara tandus panas luar biasa. Padang pasir bagaikan tak bertepi dan tidak punya apa-apa.
miskin, tapi mendadak dan tiba-tiba di dalam perut buminya mengandung kandungan minyak yang menyebabkan mereka menjadi negara-negara terkaya di dunia, Pak. Jazirah Arab pecah menjadi 6 negara terkaya di dunia. Nomor 1, dan ini yang terkaya nomor 1 dunia, Qatar. Nomor 2 Bahrain, nomor 3 Kuwait, nomor 4 Uni Emirat Arab, nomor 5 Arab Saudi, dan nomor 6 Oman. Saya dah kunjung ini, dah keliling di 6 negara Arab ini. Gila-gilaan. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, pembangunan di setiap kota-kota ini, di setiap kota-kota besar negara ini, wahai bapak ibu, gila-gilaan. Nggak ada apa-apanya Eropa, lewat Jepang, kalah Cina, Pak. Nggak ada apa-apanya Amerika. Pembangunan gila-gilaan. Apalagi Arab Saudi hari ini oleh Muhammad bin Salman, banyak membangun mimpi yang mungkin tidak pernah ada dalam sejarah. Hari ini orang di Arab sudah seperti membangun surga di dunia. Mereka saling berlomba-lomba. Ini yang pertama, tak terbantahkan, ini zamannya. Waktu saya tabligh akbar, diundang untuk acara 6 hari lamanya di Dubai dan Uni Emirat Arab, ya, di Abu Dhabi, Pak. Saya diundang oleh komunitas muslim di sana, disponsorin oleh duta besar situ. Di situ, di sela-sela saya ceramah, saya bawa istri, ya. Di Abu Dhabi, saya diajak keliling-keliling. Saya nggak percaya kalau sedang ada di Arab, saking mewahnya, mewah sekali, Pak, terlalu mewah. Saya diajak jalan-jalan ke hotel bintang 7. Dari jauh hotel ini seperti istana berbungkus emas. Setiap sudutnya, setiap angelnya kami ambil foto. Masuk kami ke ruang resepsionisnya, langsung disambut, ditawarkan minum kopi. Kami langsung menjawab ketika ditanyakan, would you like to drink a cup of coffee, sir? Mau minum kopi, Pak? Kami menjawab, no thanks. Cik, itu nana peknya, Pak. Indah, terima kasih. Apa kata guide yang membawa kami jalan-jalan? Terima kasih, Buya. Terima kasih, Buya. Kenapa? Kalau Buya iya kan tadi bocor kantong kami. Kenapa? Di sini 1 gelas kecil kopi di hotel ini 5 juta rupiah. Kenapa? Karena ternyata di atas kopi diserakkan serbuk dari emas murni yang dirancang bisa larut dalam lambung. Jadi amih yang diserakkan di atas itu. Untuk apa? Pikir hati saya, suami istri, untuk apa? Diminum ada emasnya, besok keluar sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Alhamdulillah untung ditidakkan. Nah, di hotel itu terdapat mesin ATM, Pak, dari emas semua. Kalau dimasukkan kartu ATM, yang keluar bukan duit batangan emas 1 kilo, 2 kilo. Itu yang keluar, Pak. Di luar saya lihat mobil-mobil polisi, kelas mobil-mobil hanya para konglomerat di Indonesia yang bisa beli, Pak. Lamborghini itu mobil polisi, itu Ferrari, Rolls Royce, mobil mewah itu mobil polisi. Mainan mereka bukan kucing, bukan kelinci, singo. Masuk ke dalam mobil, main dengan singa. Gila, Pak. Kayanya nggak ketulungan. Hari ini pusat bangkai mobil-mobil yang miliaran ada di Uni Emirat Arab. Terserak saja dibuang. Mereka sudah pada gila semua hari ini. Di Dubai lebih gila lagi. Pokoknya selesai sudah. Arab demi Arab saya kunjungi. Baru 1 bulan yang lalu saya dari Oman, ya. Arab demi Arab, negara-negara kaya itu saya sudah berkunjung ke sana dengan izin Allah, berdakwah di sana. Saya lihat dari dekat bagaimana kota demi kota. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dulu kere hanya penggembala ternak. Waktu saya keluar dari Dubai menjelang pulang balik ke Indonesia, saya dikasih hadiah oleh konsulat jenderal di Dubai. Apa katanya? Buya, ini hadiah dari kami, oleh-oleh kenang-kenangan. Saya lihat, Pak, buku sejarah Arab yang full color, full warna, foto-foto dan keterangan. Arab doeloe dengan Arab terkini. Bahasa Arab terjemahnya bahasa Inggris.
Saya buka halaman pertama, gambar hitam putih. Apa yang saya lihat di situ? Arab dengan latar belakang gurun Sahara. Di situ ada penggembala ternak. Penggembala ternak yang sedang memegang tongkat menghalau ternaknya. Saya perhatikan kakinya baik-baik, tidak memakai terompah, tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki. Saya perhatikan dadanya terbuka, telanjang saja, hanya pakai rompi tipis. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Mereka miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Kalau enggak ini zamannya zaman yang mana lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Bapak Ibu, 2012 dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, Al-Faqir yang berbicara saat ini menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Saya kutabanya kitabnya Pak, tamat. Kami mengkaji kitab itu halaman demi halaman dengan Syekh Ali Hadis dari Sudan. Memang saya sediakan waktu, saya tinggalkan keluarga pesantren, semua aktivitas saya ditinggalkan. Pimpinan-pimpinan pondok pesantren se-Indonesia, ia mengorbankan waktunya datang ke Jakarta. Ketika masuk kepada bab ahadithul fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman, kami banyak merinding bulu romang kami. Kenapa? Seolah-olah hadis Nabi tersebut tentang fitnah-fitnah akhir zaman nampak semuanya di zaman ini. Seolah-olah Nabi hidup di zaman kita, lalu bercerita di zaman beliau. Nanti tanda dekat kiamat akan terjadi ini, akan nampak ini, begini. Yang kami baca seolah-olah Nabi hidup di zaman ini dan menceritakan apa yang terjadi sekarang. Lalu tak tahan hati, saya bertanya, Syekh, numpang tanya cik di bahasa Arab gua. Syekh mau bertanya. Silahkan, kata Syekh. Hadis-hadis ini kok kesannya seperti di zaman kita semua terjadinya, Syekh. Apakah benar dan pasti ini yang akhir zaman, atau mungkin ada nanti anak cucu dan keturunan kita di belakang hari nanti? Apa jawaban Syekh ini? Namanya Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani Al-Quraisy. Beliau menjawab, kalau bukan ini zamannya, kalau bukan saat ini, maka zaman yang mana lagi? Saat yang mana lagi? Demi Allah, kita ada di penghujung zaman. Wahai hamba-hamba Allah, kalau begitu wajar ketika Ustadz Bakhtiar Nasir, saat kami panel di Kota Padang bareng dengan beliau saat itu, apa kata beliau? Ustadz Zul, siapapun yang mengkaji hadis-hadis akhir zaman, dia pasti akan mudah, cerdas, dan mengerti serta bisa mendudukkan masalah, mencari solusi yang tepat dan benar, dan ngerti dengan apa-apa yang akan terjadi. Tapi siapa yang tidak mengkaji hadis-hadis akhir zaman, dia akan buta melihat keadaan. Dia akan bisa ke bawah arus tanpa bisa bertahan, dan dia bisa menjadi jahil dalam mencari jalan yang benar, solusi yang tepat. Saya katakan setuju, Ustaz. Nah, hari ini hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, dari pengajian Maulid Nabi kita di malam hari ini, saya lihat papan tulis sebesar ini sudah terpampang di sebelah kiri kita. Saya lupa dulu di sini dah ngaji apa materinya ya. Terakhir waktu itu bersama Pak Bupati, materi kita apa? Jangan-jangan saya mengulang materi lagi. Saya tidak ingin kalau terjadi pengulangan materi. Wahai hamba-hamba Allah, tapi ini Maulid Nabi. Saya ingin menekankan tentang masalah Maulid Nabi ini terkait dengan akhir zaman. Itu lebih bagus insya Allah Ta'ala. Hadirin, Nabi berkata, jadi ini terkait tentang akhir zaman. Kini yang mau tanyakan ke Bapak Ibu dulu, setuju tidak Bapak Ibu bahwa kita memang benar-benar di akhir zaman? Allah setuju atau alun? Allah yakin atau alun? Kalau lah yakin memang tidak usah kaji tentang akhir zaman lah. Iya, kita mengkaji
bagaimana pentingnya dan apa urgensinya kita mengangkat Maulidun Nabi di akhir zaman ini. Jangan sebut ini bid'ah-bid'ah seperti kata orang-orang Salafi Wahabi. Kita tutup telinga kita dan kita abaikan pernyataan-pernyataan mereka, karena bagi kita ini adalah bahagian daripada yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi Pak, Ibu, untuk menambah wawasan kita, apa kata Imam Syafi'i? Dalam agama ini ada 3. Pertama disebut dengan ta'ah, yang kedua disebut dengan qurbah, yang ketiga disebut dengan jibillah. Ta'ah yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala, segala perintahnya ditaati kerjakan, segala larangannya ditaati tinggalkan. Itu ta'ah. Wajib dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau ta'ah. Yang kedua apa namanya tadi? Qurbah. Apa itu qurbah? Cara mendekatkan diri kepada Allah, cara mendapatkan ridha cinta Allah, cara menjadi muqarrabin ilallah, orang-orang yang terdekat dengan Allah. Nah, kalau begitu cara ini harus qudwah hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi, harus ada contoh dari Nabi. Bazikir, apa zikirnya, bara banyak zikirnya, bila-bila saja kita berzikir. Ini semua dicontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tahajud, kapan waktu yang tahajud yang paling tepat, bagaimana cara tahajudnya dan sebagainya, tiru dari Rasulullah. Karena ada orang, Pak, ketika datang pada Bunda Aisyah, Bu, dia bertanya, seperti apa sih ibadah Rasulullah? Diceritakan oleh Bunda Aisyah, puasanya Rasulullah, tahajudnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Apa kata 3 orang ini? Onde mande. Rasulullah yang lain dijamin masuk surga, Rasulullah yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni, Rasulullah yang sudah pasti pembuka pintu surga, lebih itu ibadahnya. Sementara kita ini orang yang penuh dosa, Rasulnya tidak boleh ibadah wak kurang dari Rasulullah ada. Yang satu orang bersumpah, demi Allah katanya, saya bertekad akan sholat tahajud sepanjang malam seumur hidup, saya tidak akan tidur di malam hari, tahajud terus. Yang satu orang bersumpah, demi Allah saya akan puasa setiap hari sepanjang siang, tidak akan pernah tidak puasa sampai mati. Yang lain lagi berkata lagi, saya demi Allah bersumpah tidak akan pernah menikah, saya akan sibukkan diri saya, hidup saya hanya beribadah kepada Allah. Semangat apa-apa bertiga ke? Sampailah semangat mereka ini ke telinga Rasulullah. Naik Rasul ke atas mimbar, marah Rasulullah, marah. Apa kata Rasulullah? Saya dengar ada yang berkata begini-begini, ada yang berkata begini-begini, berkata begini-begini. Demi Allah kata Rasulullah, dari antara kalian semua yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling dahsyat takwa dan ibadahnya kepada Allah adalah saya. Tapi saya tidur, saya tahajud. Saya puasa di siang hari, tapi ada hari-hari saya lepaskan puasa. Saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang mencoba-coba, mencari, mengamalkan, melakukan pendekatan diri kepada Allah, tidak meniru saya, dia bukan umat saya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang qurbah. Qurbah itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, harus mencontoh Rasulullah. Elok kece awak, bagus kata kita, nan wak buat elok, tetapi tidak dicontohkan Rasulullah, dosa nang kali dapetnya. La ilaha illallah rancak nak Bapak Ibu? Wa zikir kau la ilaha illallah, elok tidak? Bagus tidak Bu? Dibaca dalam WC sepanjang wak boleh? Daripada teman-teman nuang sini WC. Insyaallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah. Boleh model itu? Enggak kan? Maka jangan coba-coba melakukan takarrub kepada Allah tidak mencontoh Rasulullah. Puasa setiap hari, malah Rasul mengatakan sesat. Elok kecewa sasek kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita ingat dan kita tekankan betul kepada kita semua.
elok itu adalah yang diamalkan dan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru elok. Baik ya. Jadi yang pertama ta'ah, yang kedua qurbah, yang ketiga apa namanya? Apa tadi? Yang ketiga? Baalo kalau keluar dari musajid beko. Sekali duduk sebaru ulun sampai pada minit le nak takana itu. Yang ketiga namanya jibillah. Apa itu jibillah? Sarana. Wahai Bapak Ibu, ini Imam Syafi'i ya. Sarana dalam rangka menjalankan ta'ah dan melakukan qurbah itu disebut dengan jibillah. Contoh, pergi haji bagi yang mampu wajib, menjadi rukun agama adiknya. Ada tidak di dalam Al-Quran, dalam hadis tentang pesawat, naik pesawat? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak tentang harus punya paspor? Pergi haji harus punya paspor. Ada enggak? Ada enggak dalam hadis atau di masa jauh di dalam buku harus ada visa? Ada enggak? Tapi itu menjadi syarat supaya berangkat haji enggak kini itu? Iya Pak. Nah itu namanya jibillah. Itu namanya jibillah. Sarana untuk bisa menjalankan ta'ah dan qurbah. Sampai di sini paham? Baik. Menuntut ilmu wajib Bapak Ibu? Menuntut ilmu agama Allah wajib tidak? Wajib. Ada enggak di zaman Nabi universitas Islam? Ada enggak di zaman Nabi pondok pesantren? Ada tidak? Sekarang di zaman ini ada. Maka menuntut ilmu wajib. Sementara universitas ya, kemudian pondok-pondok pesantren ya atau sejenisnya itu namanya jibillah, sarana. Tanpa itu kita tidak bisa mengerjakan. Dengan masalah Isra Mi'raj, Maulid Nabi, walaupun zaman Nabi tak dibuat, tapi perintah untuk mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah, meneladani Rasulullah dan menyambung risalah dakwah Rasulullah wajib. Ayatnya jelas, hadisnya banyak. Sarananya salah satunya Maulid Nabi. Dengan Maulid Nabi kita kenang bagaimana beliau, apa perjuangannya, bagaimana dakwahnya dia lakukan, bagaimana pengorbanannya, bagaimana cintanya kepada kita sampai hari kiamat, bagaimana Rasulullah nanti kepada kita di padang mahsyar. Kita ceritakan dalam Maulid Nabi sehingga rasa cinta kepada Rasulullah tumbuh. Maka ini adalah bahagian daripada jibillah itu sendiri. Jadi maaf kalau ada kelompok dan komunitas orang dengan sembrono mengatakan bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kalau begitu ceramah jangan pakai mic lah. Bid'ah. Karena zaman Rasulullah tidak pernah Rasulullah berdakwah pakai mic dah. Ya, bid'ah tuh. Kalau begitu pergi haji jalan kaki salah atau naik untu. Jangan naik pesawat. Karena tidak ada di zaman Nabi pesawat. Bid'ah. Enggak usah pakai paspor, enggak usah ambil visa. Itu bid'ah seluruhnya itu. Iku maaf ke orang-orang yang utaknya agak seketek bermasalah. Kalau nak boleh dikecen utak bakada, utak agak masalah salah. Terlalu mereka bidah, seketek bidah. Kita tak mau dengarkan itu karena ulama-ulama kita tidak terkira banyaknya yang malah menganggap ini adalah bahagian daripada jibillah, sarana menuju menjalankan ta'ah dan qurbah. Baik, lawa tambah ilmu seketek lagi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ambo merasa jamaah kita di Masjid Raya kok agak-agak mirip dengan Imam At-Tirmizi, perawi hadis yang terkenal. Tirmizi itu je orangnya itu. Kenapa beliau? Beliau kalau dengarkan ceramah dari gurunya, beliau hanya duduk menyimak dengan seksama. Kalau enggak begitu penting, beliau pasti tidak akan menulis. Sementara murid-murid yang lain menulis semua. Yang beliau tidak mendengar dengan seksama. Kalau begitu tak penting, maka dia tidak akan pernah bergeming, tetap mendengar. Lama-lama gurunya bertanya, Tirmizi,
Saya lihat engkau seorang yang tak menulis. Yang lain menulis semua. Kenapa? Apa jawaban Imam Tirmizi? Ya guru, saya tidak punya banyak duit. Kertas tempat saya menulis tak kebeli. Tinta saya tidak banyak. Jadi saya benar-benar yang benar-benar saya belum hafal, saya baru tulis. Tapi yang masih saya hafal, masih saya tahu, saya akan mendengarkan saja. Haha, nampaknya level awak di sekolah Imam Tirmizi sadonya. Lah apa sado kaji itu mendanga saya lah. Ya, tak perlu batulih dia doh. Masya Allah, salut, alhamdulillah. Wahai Bapak Ibu, semoga Allah mencintai kita semua. Semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Nah, untuk yang terakhir ini yang paling saya harus ingatkan, semoga Rasulullah mengakui kita semua. Ternyata nanti Nabi berkata ada beberapa kelompok umat Nabi yang Nabi tidak mau mengakui mereka pada hari kiamat. Kau kaji awak malam kau. Ada orang yang Nabi nanti tidak mau mengakui dia sebagai umatnya. Sementara si umat ini menyangka Rasulullah nanti akan beri syafaat kepada dia, Rasulullah akan berikan pengakuan kepada dia, Rasulullah nanti akan mau diajak bicara olehnya, bahkan Rasulullah akan tolong dia nanti pada hari kiamat. Bahkan ada yang berkhayal dia akan bertetangga nanti di dalam surga bersama Rasulullah. Onde mande, iku pikiran husnuzonnya koha. Tetapi faktanya ana lastu minhu wa huwa laisa minni. Saya bukan nabi untuknya dan dia bukan umat bagi saya, kata Rasulullah. Ingin apa tausiah orang-orang kau, Pak? Ingin ibu tausiah orang-orang kau? Nyo merasunya lah paling elok, umat yang paling soleh, umat yang paling taat, kece nyo. Tapi menurut Rasulullah nyo ndak umat den tu doh, den ndak nabi nyo doh. Hati-hati Bapak Ibu. Siapa mereka? Jadi gini ceritanya, kiamat terjadi, orang-orang muhsinin muhsinat sudah masuk surga, orang-orang kafir sudah dihalau ke neraka, tinggallah orang-orang beriman dan orang munafik menjalani urusan padang mahsyar. Setelah itu mereka digiring menuju titian, orang munafik berjatuhan semuanya, masuk ke dalam neraka. Sementara umat Nabi yang beriman yang bukan munafik banyak yang melintas dengan berbagai macam kesediaan dirinya. Ada yang amalannya hebat di dunia, setelah dia beriman ya amalnya hebat, dia melesat dengan kecepatan seperti kilat. Ada yang melesat seperti kecepatan angin, ada yang melesat seperti kecepatan kuda yang paling kencang ya di atas titian. Ada yang berlari kencang, ada yang maraton, ada yang hanya mampu berjalan, ada yang bisa merangkak, dan ada yang bergelantungan. Itu gambaran Rasulullah kondisi umatnya yang beriman di atas titian sirat. Dan tidak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka, tidak sedikit yang masuk terjatuh ke dalam neraka. Orang-orang beriman tapi banyak buat dosa, tidak taubat di dunia doh, jatuh dulu, dibasuh dengan azab neraka dulu, baru dikeluarkan nanti. Ini Bapak Ibu termasuk di antara mereka yang jatuh? Pasti tidak. Kalau begitu kita berharap sampai di seberang tanpa pernah jatuh. Amin. Tapi masalahnya setelah sampai ke seberang, Nabi ternyata belum mau masuk surga, Pak. Padahal muhsinin muhsinat udah duluan bersenang-senang dalam surga. Nabi karena cintanya kepada kita, Pak, tak mau beliau menikmati surga, surga tertinggi, Jannatul Firdaus, yang sudah disediakan tempat untuknya. Beliaulah pemimpin tertinggi seluruh penghuni surga. Tapi beliau menunggu kita, Bapak Ibu. Ditunggunya awak di Rasulullah. Mangga Rasulullah menunggu awak di seberang titian. Ladake umatnya nampak di Rasulullah. Wahai umatku, sedikit lagi sakitek lai umatku, sakitek lai. Ya Allah, selamatkan umat amboko. Lalatiah dek nyona dek Rasulullah mencari awak di ujung perjalanan ngopa. Lampiang nguyang badanku, karena di bawahnya api neraka. Di bawah kita ini api neraka, panas. Pernah Bapak Ibu melihat bagaimana nasi yang sedang menggelegak? Coba sekarang kan ada pangkek pada yuak tuah
Yang pariuk zaman sesuak gua bukan rice cooker ya. Bukan magic cup. Cuba pariuk yang pakai anu kok jalan-jalan lah tangan apa dia teh anu tu. Dia teh pacian pariuk tu jalan-jalan kan sada manggalagak gua. Ba rasanya tangan gua. Amo tapaki awak panas. Bagaimana dengan orang yang meniti titian dan jauhnya, seandainya langit dan bumi dimasukkan ke dalam ngangaan neraka jahanam itu masuk sedolahnya, saking jauhnya jarak antara start titian ke finish ke seberang. Itu yang akan kita tempuh. Wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan wajib mendatangi neraka. Menggigil para sahabat mendengarkan ayat itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berarti seluruh kita masuk neraka ya Rasulullah? Kata Rasul, bukan begitu pemahamannya. Artinya kalian wajib mendatangi dalam artian meniti titian sirat di atasnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 keadaan orang tidak peduli dengan orang lain. Pertama, ketika sedang hisab. Amal awak sedang dihisab. Yang kedua, ketika sedang ditimbang amalan kita. Ketiga, ketika sedang di atas titian, orang tidak peduli dengan orang lain. Sampai-sampai engkau tak peduli dengan saya ya Rasulullah, kata Bunda Aisyah. Iya, saya pun tak akan peduli dengan engkau wahai Aisyah. Ketika di atas titian itu. Nah, Rasulullah menunggu awak. Padahal harusnya beliau lah sanang-sanang di dalam surga. Luar biasa cinta Rasulullah pak kawak. Pernah tak Rasulullah bersobo jawab? Tak pernah dah. Pernah tak Rasulullah menerima jasa awak? Tak pernah dah. Tapi cuba cari lihat sayang Rasulullah ke awak pak. Ditunggunya awak. Dimotivasinya kita wahai bapak ibu. Didoakan kepada Allah. Ya Allah selamatkan umatku. Hai umatku dakik lai. Sabar. Lanjutkan perjalanan sakitik lai. Ditunggu oleh Rasulullah. Kita dimotivasinya wahai bapak ibu. Ketika sudah selamat. Harusnya kan langsung ke telaga Rasulullah. Inna a'tainakal kautsar. Namanya telaga Al-Kautsar. Setelah selesai di titian, menunggulah telaga Al-Kautsar. Di pinggir telaga Al-Kautsar itu kata Rasulullah dipenuhi dengan gelas-gelas seperti bintang. Berkerlap-kerlip indah sekali. Setiap mereka diperkenankan, dipersilahkan mengambil air dengan gelas bagaikan bintang itu dari telaga ini, diminum. Siapa pun yang meminumnya hilang dahaganya selama-lamanya. Lalu dituangkan ke rambutnya. Siapa yang menuangkan ke rambutnya, semua yang rusak, semua yang terbakar, semua yang hangus, semua apapun yang buruk di tubuhnya hilang selama-lamanya. Sehingga orang ini menjadi layak dan pantas untuk langsung masuk ke dalam surga. Karena orang yang masuk ke dalam surga apa? Dalam keadaan fresh, dalam keadaan seger, dalam keadaan prima. Bantuannya rancak, kulitnya barasiah, awak badan sehat. Masuk surga. Banyaklah umat Nabi yang minum. Tapi ada beberapa kelompok orang, saat mereka sudah sampai di seberang titian, lalu mendekati telaga Nabi, kamambiak nyolai dengan galeh tadi, di banjunan dek malaikat. Yang di banjunan, di sentaan dek malaikat dari belakang. Dicampakkan guliang-guliang. Nabi mencaliak. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul berkata, hai para malaikat, apa yang kalian lakukan? Ini umatku. Dia telah lulus. Dia telah lewati titian. Dia seharusnya berhak. Apa kata malaikat? Engkau tak tahu hai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Maka mulailah Nabi berkata, aku benar-benar tahu di hari kiamat siapakah orang-orang yang tidak berhak mendekati telagaku, tidak berhak meminum dari air telagaku. Aku bukan nabinya, dia bukan umatku. Siapa mereka? Mari kita sebutkan satu-satu. Spidol enak permanen kan? Baca doanya kau. Boleh kamu menulis? Ya, baik. Bismillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang kata jauh duduknya sekitar lai bisa mencari tulisan. Lai nampak tulisan kau? Alun mulai nulis lagi.
Siapa kelompok umat yang tidak diakui dan tidak berhak mendapatkan dan minum dari telaga Rasulullah? Satu, al-muflisun. Ini yang pertama ya. Al-muflisun. Siapa yang al-muflisun? Ini hadis, yaitu orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut. Ini yang pertama. Siapa mereka? Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tuan-tuan tahu tidak siapa orang yang bangkrut dari umatku? Apa jawaban para sahabat Nabi? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu menurut kami ya Rasulullah, jangan bangkrut, jangan balabung, pokoknya pun abih tandeh tahu tangi kian kemari. Dak bapikih, dak pokok, dak modal sekecil mulai bau tahu tangi kian kemari. Maka kata Rasulullah, bukan itu yang bangkrut. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umat itu adalah satu, man jaa yaumil qiyamah bi sholatin wa sadaqatin wa siyamin. Dia datang nanti di hari kiamat membawa gunungan amalnya. Dia bawa amalan sholatnya, dia bawa amalan puasanya, dia bawa amalan-amalan ibadahnya, dia bawa amalan sedekah infak wakafnya. Dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad jaa syatama hada wa qadafa hada wa safaka dama hada wa akala mala hada. Ternyata di hari kiamat nanti antrian manusia dalam jumlah yang tak terkira banyaknya menuntut di hadapan Allah penyelesaian pada hari kiamat. Ternyata ada urusan-urusannya di dunia tidak dia selesaikan dengan sesama manusia. Ada orang yang dulu ketika hidup di dunia, gara-gara bibir dan lidahnya orang ini dimasukkan ke penjara. Dia fitnah orang, dia adu domba orang. Gara-gara mulutnya suami istri yang akur jadi bercerai. Gara-gara mulutnya kampung ini dengan kampung itu jadi perang. Gara-gara mulutnya orang yang seharusnya hidup dalam keadaan baik-baik saja akhirnya menjadi diusir dari kampungnya, ya, menjadi terhina di tengah kehidupan masyarakatnya, disebarkan berita yang tidak baik sehingga dia tercampak dari komunitasnya. Ini orang yang pertama yang bangkrut, termasuk para penggunjing, pengfitnah, pengkhibah. Yang kedua, wa akala mala hadza, orang yang memakan harta orang lain. Gaji pegawainya makan karet, bahkan tidak diberikan kepadanya. Dia korupsi harta milik publik. Hari ini, maaf, hampir saja orang-orang yang duduk menjabat melakukan dosa makan harta orang lain. Hamba Allah yang kami muliakan, tentang tanah, sejengkal saja tanah orang lain, tanah tetangga kita geser pagar batasnya, batas pagarnya kita geser sejengkal saja, 7 lapis bumi ke dalam harus kita pikul di atas pundak kita, dihimpitkan kepada kita. Bagaimana kalau semeter? Bagaimana kalau semeter? Bagaimana kalau 100 meter? Bagaimana kalau hektar? Atau yang 11.000 hektar seperti di Rempang sekarang? Main rampok-rampas tanah penduduk, tanah warga. Dan Muhammad bin Salman di Arab Saudi lebih ngeri lagi, Pak. Muhammad bin Salman tidak terkira kampung-kampung yang disingkirkannya, masjid-masjid yang diruntuhkannya, orang-orang yang disuruh tembak di tempat, dan orang yang diculik hilang sampai sekarang. Muhammad bin Salman, penguasa Arab Saudi hari ini, anak Raja Salman. Ini yang lebih biadab lagi, Pak. Di Pasaman Barat, dari Amerika Pasaman Barat, 30.000 hektar. Berani orang ini menghilangkan milik daripada orang lain atas apapun nama. Tidak ada satupun ajaran yang membenarkan. Secara undang-undang negara Republik Indonesia pun dianggap itu kejahatan kemanusiaan, Pak. Ada
pasalnya, ada undang-undangnya. Tidak boleh main rebut rampas, main geser, main usir paksa. Itu tidak boleh. Itu termasuk di antara orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Jadi maaf kalau ada di antara kita lurah, camat, Pak Wali Negari dan sebagainya, siapapun kita, jangan coba-coba akala malahada memakan hak orang lain. Dia akan bangkrut nanti pada hari kiamat. Atau kita berutang pada orang, Pak, ketika berutang lunak gigi daripada lidah. Tapi setelah ditagih utangnya, amu bacakan bila dia utang. Nak dok kilo disuatlah dikolah sampai dia mati. Orang ini bangkrut nanti pada hari kiamat. Wa akala mala hada. Terus yang ketiga siapa lagi orangnya? Wasafaka dama hada. Dia sakiti orang, dia tumpahkan darah orang lain. Mentang-mentang ini orang lemah, mentang-mentang ini orang tidak berdaya, mentang-mentang orang ini tidak tahu siapa yang sudah dikirimkan kepadanya untuk menyakitinya. Pakai sewa tukang pukul, pakai sewa tukang pembunuh bayaran, pakai jasa dukun. Ya, sehingga orang ini hancur. Wallahi demi Allah, walaupun dia haji tiap tahun seumur hidupnya, tiap tahun haji, seluruh kota dia bangun masjid, dia jadi orang bangkrut nanti pada hari kiamat. Ya Allah, ya Allah. Wa qadha hada wa safaka dama hada, wa akala mala hada wa qadha hada. Orang-orang ini datang pada hari kiamat. Ya Allah, saya dulu di dunia disakiti, saya dulu di dunia dizalimi, saya dulu di dunia tanah saya diambil, saya dulu di dunia ya Allah gaji saya tidak diberikannya, saya dulu di dunia difitnahnya, saya dulu di dunia ya Allah. Allah akan ambilkan pahala orang-orang yang membawa gunungan amal solehnya tadi, diambil lalu diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa'in faniyat hasanatuh, ketika semua kebaikan-kebaikannya sudah habis karena dibagi-bagikan kepada orang yang dulu dia zalimi di dunia, karena habis, akhada min khatayahu, dia harus rela mengambil dosa orang itu dan dipindahkan kepadanya. Jadi amalan awak abi tandeh dosa orang dipindahkan kawa. Fa'udrihu finnar, pada akhirnya orang ini dihambungkan, dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, padahal sudah lulus dari kejadian. Ini mengerikan Pak. Yang pertama ya, al-muflisun. Yang kedua, siapa kelompok kedua? Ini minta maaf, sebenarnya nggak ada di urusan politik, nggak ada kaitannya dengan politik, hanya bacakan hadis terkait dengan Maulid Nabi di malam hari ini. Siapa umat Nabi yang nanti tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya? Yang kedua, ini nampak bu dari belakang, lain nampaknya jalih kadang suara bu ya. Yang kedua, siapa mereka? La taqumus sa'ah, sebelum kiamat terjadi, kamu akan dipimpin, kata Rasulullah, oleh para penguasa-penguasa yang dibunuh wa yazlimun. Kok mirip mana ya? Maaf kalau ada bangi lah kata Rasulullah deh. Amu baca terjemah itu sajanya. Ya. Yakdibun, umara'un yakdibun wa yazlimun. Ini dia. Umara, apa arti umara? Para penguasa, para pemimpin yang yakdibun wa yazlimun. Umara'u yakdibuna wa yazlimun. Para pemimpin yang hobinya membohongi rakyatnya. Kanai wa yazlimun, dan hobinya nyakitin rakyatnya. Umar, para penguasa yang berbohong, membohongi, wa yazlimun, dan berlaku semena-mena, berlaku zalim kepada rakyatnya. Sampai sini hadisnya belum? Masih lanjut hadis ini? Masih mau menang aja Pak? Atau apa istilah?
Berani dengan Pak? Lanjut. Asal jadi tangkuk sudah Buya sudah ya. Tangkuklah. Malaikat mau menangkuknya dulu. Lanjut kata Rasulullah, faman saddaqahum bikadzibihim wa yu'inuhum fi dzulmihim. Jadi ini penguasanya dan ini antek-antek yang membersamainya, ya. Faman saddaqahum bikadzibihim. Siapa yang pro dengan penguasa yang macam itu? Pro, sehingga dia benar-benarkan, dia bela-bela kebohongan penguasa pembohong itu. Wa yu'inuhum fi dzulmihim, bahkan dia menjadi pegawainya, bahkan dia menjadi penolongnya, dia ada di pihaknya. Fa innahu laisa minni wa ana lastu minhu, kata Rasulullah. Dia bukanlah umatku dan aku bukanlah nabinya. Wala ya'ti ilayyal hud yaumal qiyamah. Dia tidak berhak mendatangi telagamu nanti pada hari kiamat. La joleh itu Pak. Bu, oh ibu, siapa mukasihnya tadi? Siapa mukasihnya tadi? Pemimpin dan pengikutnya, kroni-kroninya, antek-anteknya. Ini nggak ada urusan politik nih, demi Allah nggak ada urusan politik. Makanya saya tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan tempat, apa perbuatannya. Saya baca ini, Bapak Ibu udah cerdas, silahkan langsung kaitkan kemana, silahkan. Kalau salah-salah lidahmu mengecek gua bermasalah kok Pak. Jadi ambo tahan saja, ambo yakin apa itu sangat cerdas. Kamarahnya Pak. Sialnya di muka suit, ya, ambo aman, ambo baca hadis saja. Makanya mau dulu waktu kasus tanggal 7 balik November dulu 2007 balik itu kan. Sampai kabar Reskrim mah alhamdulillah ketika saya katakan ini ayat, ini hadis, ini kitab, semuanya ada dalilnya. Jadi enggak ada yang dari kita. Maaf ya Pak ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami dilepas karena semuanya berangkat daripada hadis, ayat, ini kitabnya, ini rujukannya. Saya hanya menyampaikan. Oke, kita kembali kepada ini. Wahai hamba-hamba Allah, ini dia kelompok kedua, yaitu penguasa yang pembohong dan penguasa yang zalim serta antek-antek yang membersamainya. Kelompok yang ada di pihaknya, apakah dia wartawan, apakah dia konglomerat, apakah dia siapapun dia bersama dengan penguasa yang pembohong macam ini, dan dia menolong di atas kezaliman sang penguasa yang zalim itu. Nabi tidak mengakui dia jadi umat Nabi, dan Nabi tidak terima ya dia datang nanti menghadap kepada Nabi. Jangankan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi pun tak mau lihat wajah kita, tak mau mengakui kita. Yang ketiga, dah cukup ya. Yang kedua, dah cukup Bapak Ibu, tidak usah kepanjangan, hampir saja. Saya target 1 jam selesai. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Yang ketiga, nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Ketika di Banjunan, tahu di Banjunan apa ya? Disepak dari belakang, ya, ditarik, dicampakkan, terguling-guling. Nabi Muhammad berkata, apa yang kalian lakukan ini para malaikat? Ini kan umatku. Kenapa kalian lemparkan mereka? Kenapa kalian halang-halangi mereka minum air dari telagaku? Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tak tahu hai Muhammad, ajaran-ajaran apa yang mereka karang-karang sepeninggal dari engkau. Sepeninggal Nabi nyu karang-karang ajaran sendiri, nyu bue-bue ajaran sendiri. Mulai menjigu bilang kata lah Bapak Ibu, menjigu bilang santrinya dia makan babi saudara. Betul ya? Tanggal 29 Agustus dapurnya tercium bau yang sangat menjijikkan. Akhirnya warga mengadu kepada pihak kepolisian, disergap ratusan ekor babi Pak yang sudah disembelih, dimasukkan ke freezer, ke mesin pendingin, dan itu yang ternyata disuguhkan kepada santri. Kemudian banyak ajarannya yang menyesatkan. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Tapi nyala mati gini ya.
Lala mati tahu. Nggak tahu deh dulu. Yang kalian telah menerima kini yang dulu dibuatnya. Wahai Bapak Ibu, banyak kelompok-kelompok komunitas kiai-kiai, bahkan ada di antaranya oknum Habib ya, buya-buya yang ngarang-ngarang ajaran yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatasnamakan ini adalah ajaran Islam dan sabananya. Bahaya Pak, ini adalah ajaran Islam dan sabananya. Jadi ada kelompok manusia yang tadi, ambo akan sholat sepanjang malam, tidak lalu-lalu. Yang lain berkata, ambo akan puasa setiap hari, setiap saumu ini ambo nak akan kelapeh-lapeh puasa doh. Ada yang berkata, ambo nak akan kawin-kawin. Itu kan lah mulai ada benih-benih orang-orang yang ingin mengarang-arang sendiri ajaran, betul Pak? Dan ternyata Rasulullah marah-marah. Yang melakukan itu sesat, kata Rasulullah. Yang melakukan itu di neraka. Yang mengatakan Rasulullah, bukan ambo Pak, bukan Zulkifli Muhammad Ali. Jadi elok kecil awak, tapi tidak ada panduannya dari Al-Quran, dari hadis yang dicontohkan Rasulullah, sesat. Nah, jadi kelompok yang ketiga siapa? Inilah dia kelompok innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Orang-orang yang melakukan perkara umurun muhdatsah. Umurun muhdatsah. Hal-hal yang tidak dibuat Nabi, tidak dalam Al-Quran hadis, dibuat di atas nama agama. Nah, itu yang terkait dengan ta'ah dan qurbah. Tapi kalau jibilah, ini tidak termasuk yang tadi itu. Ya, makanya alhamdulillah saya sudah mulai tadi menjelaskan ta'ah, qurbah dan jibilah. Kalau jibilah tidak masuk. Kalau jibilah adalah sarana, wasilah. Kalau itu masuk. Tapi yang dimaksud adalah ta'ah dan qurbah. Itu perintah Allah. Kata si saya mau buya apa yang dari Sumatera Barat tuh, buliah nanti di akhir zaman menikahi seorang laki-laki menikah dengan 50 produksi. Saya mau buya. Awak sekampung tu ya. Saya mau menikah dengan 50 orang produksi. Di akhir zaman sembarang kandaki saja. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, umur muhdatsah dalam urusan ta'ah dan qurbah, orang ini tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya, dan dia bukan umat Nabi. Nabi tidak mau dianggap sebagai Nabi olehnya. Jangankan dia berharap syafaat dari Nabi, melihatnya pun Nabi tak sudi. Na'udzubillah. Di malam hari ini kaum muslimin kita melakukan Maulid Nabi dalam rangka memastikan kita bukan termasuk yang ditolak oleh Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Kita pastikan itu. Dan termasuk kita di antara yang tiga ini. Jangan termasuk muflisun, jangan termasuk daripada umara yakdzibun wa yuzlimun atau para kroni-kroni dan antek-anteknya, dan jangan juga termasuk umat yang melakukan perkara-perkara atas nama agama sementara Nabi tidak pernah mencontohkannya. Saya rasa kajian pada malam hari ini, Maulid Nabi kita pada malam hari ini, di batas apa yang kami sampaikan, tatangkok di apa ibu kasadonyo. Amin. Paham kasadonyo. Amin. Dan bisa menyelamatkan kita kasadonyo. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi penguat dan pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya. 1 jam kita memberikan kajian ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan diajukan pertanyaannya. Saya hanya berikan untuk 3 orang laki-laki, 3 orang ibu-ibu. Kalau ada, kalau tidak ada kita tutui dan rancak bana kalau kita berdoa sebelum kita assalamualaikum. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba pertanyaannya langsung dan jelas ya. Ya. Cara terbaik yang bagaimana kita sebagai umat sekarang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara terbaik bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu orang pun enggak. Malaikatnya, jihadnya itu orang. Orang berarti seluruh yang dilakukan oleh seorang rasul yang manusia awak lakukan puluh.
nyo makan awak makan, nyo tidur awak tidur, nyo BAB awak BAB, nyo lalu awak lalu, nyo menikah awak menikah. Tiru sajalah kasado yang dibuat Nabi, seperti yang dibuat nyo mod itu awak. Ba'a mau dia laluknya, ba'a mau dia makannya, ba'a mau dia solatnya, ba'a akidahnya, ba'a nyo bertetangga, ba'a tiru sajalah Pak. Nah, dalam hal ini sebenarnya sudah banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita yang menjelaskan tiap bab demi bab hidup Nabi sebagai manusia. Awak bisa mengarajuan sadalahnya, tinggal meniru beliau saja oleh. Persis seperti yang dilakukan oleh seluruh sahabat. Sahabat Nabi itu sangat fanatik kepada Nabi Muhammad. Baik dibuat Nabi, baik itu boleh mereka buat. Sampai-sampai modeko Pak, Bapak Ibu. Saking fanatiknya sahabat. Jadi Nabi sedang sholat nih, memimpin berjamaah. Tiba-tiba malaikat Jibril, waktu itu kan lu nado ubin leh, lu nado keramik leh, ya, malah ada karpet. Orang pergi ke musajid, masuk masjid masih pakai alas kaki kan masih tanah lantainya. Tiba-tiba Nabi Muhammad dikasih tahu oleh malaikat Jibril, hai Muhammad, di terompahmu tadi engkau menginjak najis. Mendengarkan itu, langsung Nabi mengambil terompahnya, nyo campaan. Salat dilanjutkan. Lapih beliau assalamualaikum, assalamualaikum, makmum assalamualaikum, assalamualaikum. Tak kaji Nabi. Kenapa? Nabi melihat di sebelah kanan bau nguak terompah-terompah. Nabi mencampaan terompah lo orang sadolah. Jadi dak bahaya nampak dek para sahabat yang dibuat di Nabi itu yang mereka tiru. Mode itu. Jadi kalau pertanyaan apa tadi, bagaimana yang terbaik kita meneladani Rasulullah apa adanya. Apa adanya. Gitu ya Pak ya. Sebagai suami, sebagai pedagang, sebagai tetangga, sebagai lawan, sebagai orang yang emosian, Nabi ada marah Pak. Ada Nabi marah. Nabi ada senang, Nabi ada sakit. Nah, bagaimana beliau tiru itu semuanya. Ya, semoga kita berhasil. Amin. Dua orang lagi Bapak, mungkin ibu-ibu silakan. Coba pindahkan ke yang lain dulu Pak. Ya sedikit saja. Tadi kan Ustaz bilang bahwa ada beliau yang istri itu. Kebetulan saya sudah melihat videonya, beliau dengan mengkoreksi dan minta maaf. Benar. Beliau sudah mengoreksi, beliau sudah minta maaf. Tetapi banyak lagi kajian yang lain yang tidak dikoreksinya, walaupun UAS sudah menyatakan saya berlepas diri dari apa yang disampaikannya. Ya, ustadz-ustadz dari NU garis lurus pun sudah menyatakan berlepas diri. Tidak sedikit ulama-ulama, kiai dan MUI juga menyatakan berlepas diri. Jadi maaf, contoh-contoh seperti ini kan ada, itu yang saya maksud ya. Baik, silakan ada pertanyaan yang lain. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Baca terjemahnya orang tak paham dengar. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kamu ada di satu zaman. Apabila kalian meninggalkan 10% yang kalian diperintahkan, apabila umatku mengamalkan 10% saja yang diperintahkan, maka mereka sukses. Jadi pertanyaannya apa? Mengenai hadis ini dalam amalan apa gitu dari Rasul? Bapak, Ibu, di akhir zaman ini mengamalkan amalan yang ada di zaman Nabi bukan gampang, bukan ringan. 10% aja bisa kita amalkan, udah keren banget. Makanya Nabi berkata, beratnya ujian kalian nanti wahai umatku yang hidup di akhir zaman, bila kalian mampu istiqomah, mampu sabar, maka pahala yang Allah berikan kepada kalian nanti wahai umatku, maksudnya yang hidup di akhir zaman ini, setara dengan 50 kali lipat amalan yang sama untuk para sahabat pahalanya. Jadi sahabat 50 kali lipat amalan sahabat yang kita amalkan di hari ini. Apa saja? Apa saja? Kita duha hari ini, sahabat duha di masa mereka. Duha kita 50 kali lipat pahalanya duha para sahabat. Hari ini syaratnya sabar dan istiqomah beragama. Ini yang diminta Pak. Maka Bapak tahajud, Bapak hari ini melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, Bapak hari ini melakukan kebaikan yang sesuai sunnah. Selama Bapak sabar dan istiqomah dalam hal-hal lainnya, maka semua amalan Bapak nilainya setara dengan 50 kali lipat nilai amalan para sahabat di masa mereka. Sampai di sini paham? Walaupun hanya 10% yang Mbak sanggup kita kerjakan, jadilah. Mudah-mudahan bisa Pak ya.
Kita sadonyo gua. Amin ya rabbal alamin. Sabar tapi Pak, bersabar. Tak buka na peluang untuk mencilok, nak muah mencilok dah. Itu sabar tu. Tak buka na peluang untuk korupsi. Bila dia nyon orang pitih kawa di belakang meja malah ndak ada CCTV do, ndak ada orang lain tahu do. Indak nyawa, sabar. Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar untuk tidak melakukan maksiat walaupun peluangnya ada. Sabar di akhir zaman ini menjadikan kita istimewa. Maka umat Nabi di akhir zaman, kata Rasulullah, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Bukan, kata Nabi. Kalian ini sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti datangnya di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah melihat aku. Tapi mereka sangat fanatik dan berpegang erat dengan ajaranku. Ya gitu ya Pak. Mudah-mudahan awak di antara mereka kok. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ibu-ibu ada yang kau tanya? Ibu-ibu lah. Ndak apa-apa lah 3 dah ulun. 2 jadilah. Ini saya mau nanya masalah apa menurut kita biar lebih gampang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. di dunia di akhirat nanti. Apa benar itu kita banyaknya melakukan membacakan menyampaikan sholawat kepada Rasulullah? Benar apa tidak? Benar. Itu diantaranya. Tapi betapa banyak orang yang baca salawat, Nabi juga tidak mengakui dia nanti pada hari kiamat selama dia melakukan ini. Salawatnya agak sehari juga 1 juta kali, tapi kok di kerajaannya disipak jadi malaikat nantinya. Cuma sih salawat yang banyak kan Nabi. Jadi maaf ini, salawat itu benar, tapi jangan lakukan ini. Ya, insyaallah dapat dia itu. Mudah-mudahan. Silakan. Ya ada ibu-ibu? Lah. Pak 3. Malai. Ya silakan Bu. Ya Allah. Baik, pertanyaan yang mudah dipahami dan menunggu jawabannya. Jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang sebenarnya? Jadi Bapak Ibu, berzikir elok enggak? Elok. Baca Quran elok enggak? Elok. Berkumpul untuk ibadah elok enggak? Elok. Selama niatnya itu buliah. Selama niatnya untuk itu. Cuma kalau kita mengatakan wajib di hari ketiga, wajib di hari ketujuh, wajib di hari ke-40, di mana tak wajibnya? Ada enggak perintahnya dalam Al-Quran? Ada enggak perintahnya dalam hadis? Kalau dikatakan wajib, wajib masalah agama mulai tua. Tapi kalau dikatakan kita kumpul-kumpul di rumah keluarga yang dapat meninggal, nanti kita baca Yasin di sana, nanti kita tahlilan di sana, nanti kita nggak apa-apa. Tapi jangan dikatakan wajib di hari ketiga. Di sini baru kita kena masalah gadang tuh, ya. Dan ini sudah dijelaskan bahwa ini termasuk di antara ajaran Hindu yang meyakini bahwa roh di hari pertama meninggal sampai 3 hari berturut-turut itu dalam kamar saja. Jadi tahu siapa yang mendatangi. Kemudian di hari ketiga sampai hari ke-40 nyolah ada di dalam rumah. Kemudian dari hari ke-40 sampai hari ke-100 nyolah di halaman rumah sampai ke dalam rumah. Baru berikutnya datang setiap Kamis malam Jumat, Kamis malam Jumat. Itu ternyata ajaran Hindu. Nah, mereka mengadakan acara-acara. Kalau untuk itu kita tiru, baru kanewa. Tapi kalau kita hanya ingin ibadah, silaturahmi, kita menyenangkan hati orang yang dapat musibah, kita zikir, kita baca Quran segala macamnya, bagus. Tapi jangan sesekali mengatakan harus hari ketiga, harus hari ketujuh, harus. Kalau begitu ini berarti ta'ah itu, atau minimal qurbah. Kalau ta'ah harus ada ayat dan hadisnya, kan itu tadi. Kalau qurbah harus ada contoh dari Rasulullah. Kalau nak ada jibilah itu tidak buya. Tidak bisa dikatakan jibilahan. Karena jibilah itu sarana. Baik Bu ya, berarti boleh enggak? Boleh enggak? Zikir boleh, saya nak baca boleh. Baca Quran boleh enggak? Boleh.
tapi yang tidak boleh jangan mewajibkan. Situ yang perlu dikenal ya Bu ya. Paham Bu? Allah paham Bu? Amin. Ya. Ada yang lain? Tidak ada lagi doa boleh. Nah, baik. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana, Allahumma rabbana, Allahumma rabbana. Di malam hari ini ya Allah, kami menyampaikan salawat dan salam kami untuk kekasih-Mu dan kekasih kami, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan kepada Rasulullah, kami semua merindukannya ya Allah. Kami semua mengidolakannya ya Allah. Kami semua menyampaikan salawat dan salam kepada beliau ya Allah. Sampaikanlah kepada beliau betapa kami merindukan, betapa kami mencintai beliau, dan betapa kami ingin berjumpa dengan beliau kelak pada hari kiamat. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikan kami hamba-hamba-Mu dari umat Nabi Muhammad SAW yang sabar dan istiqomah memegang erat-erat ajaran Rasulullah SAW ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang sabar dan istiqomah memegang erat-erat ajaran-Mu yang Engkau sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar dan istiqomah di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, lindungi kami agar kami tidak termasuk di antara kelompok yang bangkrut ya Allah. Lindungi kami ya Allah agar kami tidak termasuk di antara para pemimpin yang berbohong, para pemimpin yang aniaya, semena-mena dan zalim, atau para rakyat atau orang-orang yang mengikuti tetapi pihak yang berbohong, mengikuti dan mendampingi pihak yang zalim. Lindungi kami ya Allah dari menjadi orang-orang yang mengarang-arang atas nama ajaran agama sesuatu yang tidak ada diajarkan oleh Engkau dalam Al-Quran, oleh Rasulullah dalam sunnah, dan tidak dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mengakhiri hayat kami dalam keadaan Engkau sedang ridha kepada kami, Engkau sedang senang dan cinta kepada kami, dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau putihkan ya Allah, dalam keadaan kami rindu berjumpa denganmu dan Engkau ridha dan juga rindu bertemu dengan kami ya Allah. Amin 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 ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Allahumma wa taqabbal minna du'a ya mujibas sa'ilin wa sallallahu ala habibina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu dan kami semua, kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Semoga kita semuanya mendapatkan pengakuan dari Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin, mungkin saya tidak berlama-lama dan saya langsung mohon izin, mohon diri langsung kembali karena tempat kita jauh dan kita punya agenda-agenda lagi di ba'da subuh nanti. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.